Chapter 7: Sampling and Sampling Distributions. Hari ini kita akan belajar tentang sampling. Ya, lalu kita belajar tentang central limit theorem, ini teori mengenai proses distribusi mean. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang sample mean distribution atau kadang disebut sebagai sampling distribution. Nah, kenapa sih kita perlu mengambil sampel gitu? Kalau kita misalnya ingin mengetahui karakteristik data suatu objek penelitian gitu ya, secara keseluruhan, yaitu populasinya, kenapa kita nggak teliti semuanya ya? Misalnya sejuta orang, kenapa nggak sejuta-jutanya kita teliti gitu? Kenapa kita ngambil misalnya 1000 orang untuk mewakili sejuta itu? Ya, jadi sampling sendiri artinya kita menggunakan beberapa data dari suatu populasi untuk merepresentasikan seluruh data di populasi tersebut. Jadi sampel-sampelnya jumlah data yang sedikit digunakan hasilnya untuk sebagai hasil dari seluruh populasinya. Nah, kenapa kita nggak ambil populasinya semuanya aja? Alasannya macam-macam, tapi yang paling simpelnya yang pertama hemat biaya. Tentunya kalau kita mau ambil sampel 1.000.000 orang, biayanya tentu lebih mahal daripada kalau misalnya cuma 1.000 orang gitu ya, karena yang namanya ngambil data itu nggak murah. Bahkan zaman sekarang bisa dibilang data itu mahal banget. Yang kedua, hemat waktu. Ya, kalau misalnya kita ngambil data 1.000.000 orang, pasti bakal lama banget nyampainya dibandingin dengan 1.000 doang. Dan yang terakhir, kadang memang nggak mungkin aja. Kadang dapetin data itu memang susah, dan kadang untuk dapetin semuanya gitu, satu kota penuh gitu misalnya, itu sangat susah. Jadi kadang memang kita terpaksa cuma menggunakan beberapa datanya doang. Tapi hari ini kita mau belajarin bahwa kita nggak perlu semua datanya. Dengan proses sampling yang benar pun kita bisa mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk sebagai karakteristik populasi yang kita mau teliti itu. Bagaimana cara kita mengambil sampel? Pada dasarnya ada 4 jenis metode yang biasa digunakan. Ya, yang pertama adalah simple random sampling. Ini adalah mengambil sampel dengan cara benar-benar random aja pokoknya, nggak ada pola sama sekali. Contohnya kita ada satu box gitu ya. Misalnya kita mau pilih secara acak siapa sih ketua kelasnya gitu. Dari 40 siswa, kita ambilnya secara acak satu kertas dari box yang isinya 40 kertas itu secara asal, dan itu adalah yang disebut sebagai random sampling misalnya. Proses-proses undian seperti itu. Sedangkan yang kedua, systematic random sampling, ini mirip dengan simple random sampling, tapi bedanya ada polanya. Jadi kita nggak, kalau misalnya simple random sampling, misalnya kalau misalnya ada orang datang ke museum, kita asal-asalnya pilih, orang ini kita interview gitu, enak gak di museumnya, bagus nggak gitu. Dan kalau systematic bisa dibilang mungkin lebih adil gitu, misalnya kita hitung, oke, setiap orang yang 10 kita interview, mau dia ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau anak-anak, pokoknya setiap orang 10 kita interview. Kenapa systematic ini mungkin lebih bagus di saat seperti ini? Karena kalau kita menggunakan simple random sampling untuk interview orang, kadang secara nggak sadar kita memilih untuk interview orang yang tampangnya mungkin lebih friendly gitu ya. Kalau yang mukanya galak mungkin kita mau jauhin. Nah, dengan systematic random sampling kita bisa milih orang yang lebih adil gitu, dan mungkin yang mukanya galak mungkin bisa ngasih pendapat yang beda dengan yang mukanya baik gitu. Mungkin kita bisa mendapatkan pendapat yang negatif juga. Yang ketiga, stratified random sampling. Ini lebih memilih-milih gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita mau tahu tentang restoran-restoran di Jakarta. Nah, tapi kita nggak mau sampel benar-benar secara acak. Kita mau pilih harus ada perwakilan dari Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, dan Pusat gitu. Jadi kita bagi-bagi dulu menjadi grup-grup kecil, lalu kita pastikan setiap grup kecilnya ada representasinya. Gitu, ada sampel dari setiap grup kecil. Nah, yang terakhir, cluster sampling. Ini kadang orang suka kebalik dengan stratified gitu ya, karena mirip-mirip. Intinya kita membagi dulu ke grup kecil. Tapi bedanya, kita bukan mengambil sampel dari setiap grup kecil gitu. Justru sebaliknya, kita mau ambil satu grup secara keseluruhan. Ambil satu grup kecil secara keseluruhan. Contohnya, populasinya sama restoran-restoran di Jakarta. Sampel kita adalah semua yang di selatan dan barat gitu. Jadi yang timur, pusat, dan utara justru sama sekali kita nggak ambil sampel, tapi kita ambil sampel banyak benar-benar dari Jakarta Selatan semua dan Barat ya. Dianggapnya restoran-restoran di Jakarta Selatan dan Barat ini bisa merepresentasikan
restoran-restoran di Jakarta secara keseluruhan. Nah, harapannya sampel itu bisa mewakili populasi, dan jika ada perbedaan dengan hasil yang kita dapatkan dari sampel dengan hasil populasi sebenarnya, itu disebut sebagai sampling error gitu. Nah, ini contoh-contohnya ada 3 jenis yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama mean. Kalau ini sekalian review, kalau populasi simbolnya mu ya, kalau sampel x bar, dan sampling error berarti mean sampelnya dikurangin dengan mean aslinya populasi. Standar deviasi kalau di parameter simbolnya sigma, di sampel s, dan sampling errornya adalah s dikurangin sigma. Lalu untuk soal yang binomial contohnya, kalau populasi probability itu biasa kita pakai p, sampelnya itu p, lalu sampling errornya adalah p dikurang p. Oke, sekarang jawab soal ini dulu. Cara seorang dosen baru ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap cara mengajarnya. Total mahasiswa yang dia ajar adalah 150 orang. Cara ingin mengambil 45 mahasiswa sebagai sampel. Karena dia mengajar 3 kelas, maka cara ingin memastikan 3 kelas tersebut terwakili, sehingga diambil 15 orang dari kelas A, 15 orang dari kelas B, dan 15 orang dari kelas C sebagai sampel. Pertanyaannya, jenis metode sampling apakah yang dilakukan oleh cara A. Simple random sampling, B. Systematic random sampling, C. Stratified random sampling, atau D. Cluster sampling? Oke, silahkan pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Oke, buat yang sudah memikirkan jawabnya, jawabannya adalah C ya, Stratified Random Sampling. Kenapa? Karena walaupun mahasiswanya ini total 150, kalau misalnya dia mungkin mau memilih Simple Random Sampling, dia bebas ya mau memilih dari kelas mana aja. Tapi karena cara ingin membagi dulu menjadi grup-grup kecil, ke kelas yaitu A, D, dan C, dan ingin memastikan setiap kelas ada sampelnya, maka proses ini disebut sebagai Stratified Random Sampling. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Central Limit Theorem. Intinya, Central Limit Theorem ini bilang semakin banyak jumlah sampel, maka bentuk suatu distribusi akan semakin mendekati distribusi normal. Ya, atau kalau dengan simbolnya seperti ini. Jadi, distribusi X bar, ya, misalnya distribusi mean. Jadi kalau kita ngitung mean berkali-kali, dengan sampel sebanyak-banyaknya, infinity, itu bakal menjadi, distribusi akan menjadi normal. Seperti itu. Jadi, kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya populasinya itu normal, distribusinya, maka kalau kita mau ngambil sampel, dan menghitung mean-nya berkali-kali gitu ya, mean-nya dijadiin distribusi juga, itu biasanya akan normal juga. Kalau populasi yang normal, mean-nya juga akan normal. Nah, tapi kalau misalnya populasi tidak normal, distribusi sampel mean-nya pun bisa tetap normal. Syaratnya adalah jumlah sampelnya harus banyak. Biasanya dibilang, kalau di pelajaran-pelajaran dibilang, ya minimum 30 lah, 30 ke atas distribusinya udah bilang normal, bisa normal gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya sih tergantung datanya gitu ya. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 50, ada yang bilang 400 gitu, bahkan tergantung. Kalau di pelajaran ini, biar nggak bingung, kita fokus ke 30 aja deh ya. Anggapannya kalau misalnya jumlah sampelnya lebih dari 30, kita bisa bilang bahwa distribusi sampel mean-nya itu normal gitu ya. Kalau di bawah 30, berarti tidak normal. Untuk pelajaran ini kita anggap aja begitu dulu. Sebelum kita ke contoh soal, saya mau jelasin dulu tentang yang namanya standard error. Jadi, kalau misalnya central limit theorem tadi terpenuhi gitu ya, misalnya kita tahu distribusi sampel mean itu normal, atau setidaknya kita mempunyai jumlah sampel yang cukup banyak gitu ya, 30 ke atas, maka seharusnya nilai sampel mean kita itu bisa dianggap sama, atau setidaknya kita tahu bakal nilai dekat dengan nilai mean populasi aslinya. Nah, berapa kemungkinan mean sampel kita itu berbeda dengan mean populasi? Nah, itu bisa diukur dengan yang namanya standard error ini ya. Standard error ini adalah ya berapa sih perbedaan
sampel mean dengan population mean-nya gitu kira-kira berapa. Nah, standard error-nya rumusnya seperti ini ya. Jadi sigma x bar ini adalah population standard error. Itu sama dengan population standard deviation sigma dibagi dengan akar n sample size gitu. Jadi bagaimana intinya? Intinya kalian bisa lihat karena akar n-nya itu adalah menjadi di bawah gitu ya, menjadi penyebutnya, maka semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka standar error-nya itu akan semakin kecil. Yang artinya sampel mean kita bakal semakin mendekati mean populasi. Nah, selanjutnya sebenarnya cara mengerjakan soal sampling distribution dengan normal distribution yang kita bahas minggu lalu itu sama caranya gitu ya, karena intinya secara konsep yang kita mau bilang itu adalah sampling distribution ini mau kita samakan dengan normal distribution. Bedanya di sini x-nya diganti x bar gitu ya, karena kita mengambil min dari sampel, bukan data langsung satu doang. Tetapi yang kita pakai adalah min dari beberapa sampel. Mu-nya sama, dan kita bisa lihat sigma-nya itu diganti menjadi standard error sigma x bar itu ya, atau kalau kita mau jabarin dx bar min mu per sigma per akar n. Ini untuk mencari nilai z-nya, lalu dengan tabel normal distribution yang kita pakai minggu lalu, itu kita bisa mendapatkan probability yang ditanya. Oke, sekarang contoh soalnya. Pabrik snack cheesy memberikan pernyataan bahwa rata-rata isi setiap kemasan snacknya adalah 31,2 gram dengan standar deviasi 0,4 gram. Ya, ini jadi adalah penyataannya. Bisa dibilang ini adalah nilai populasinya. Ya, min populasinya 31,2 gram, standar deviasi populasinya adalah 0,4 gram. Seorang peneliti ingin membuktikan pernyataan tersebut. Dia mengambil sampel sebanyak 16 kemasan. Nah, berapa kemungkinan rata-rata 16 sampel ini lebih dari 31,38 gram? Nah, mungkin awal-awal yang bingung apa bedanya dengan soal minggu lalu. Bedanya jelas ya, bedanya adalah kalau minggu lalu kalau misalnya kita ngambil satu aja gitu, berapa kemungkinan lebih dari 31,38 misalnya. Tapi di sini kita ngambil bukan satu, kita ngambil 16 kemasan gitu ya, 16 sampel, dan berapa kemungkinan rata-ratanya dari 16 ini lebih dari 31,38. Ya, jadi rumusnya beda dikit untuk kalau ngambil satu doang dengan ngambil banyak sampel dan dihitung rata-ratanya. Jadi kalau secara simbol yang ditanya adalah berapa probability x bar lebih besar dari 31,38. Dari soalnya ya, x bar yang ditanya itu adalah 31,38 ya, itu adalah titik yang ditanya. Itu kayak x-nya kalau minggu lalu, sekarang jadi x bar. N-nya jumlah sampelnya adalah 16 ya, ada di soalnya. Mu-nya min populasinya adalah 31,2 dan sigma standar deviasi populasinya adalah 0,4. Nah, kita mulai dari menghitung Z-nya dulu. Z-nya adalah X bar minus mu per sigma dibagi akar N gitu ya. Jadi 1,38 minus 31,2 dibagi 0,4 per akar 16. Nah, yang di bawah itu dibagi duluan ya. 0,4 per akar 16 itu dibagi duluan, baru yang atas dikurangin dulu juga, baru yang atas dibagi yang bawah. Jangan sampai salah-salah. Hasilnya adalah 1,8. Z sama dengan 1,8. Jadi kita udah tahu nilai Z-nya adalah 1,8, yang artinya probability X bar lebih besar dari 31,38 itu sama dengan probability Z lebih besar dari 1,8. Nah, lalu kita gunakan tabel standar normal distribution yang kita gunakan minggu lalu ya. Kita ambil Z-nya 1,80 gitu. Di situ ada probability 0,4641. Tapi ingat, 0,461 ini adalah angka probability dari 0 sampai 1,8. Sedangkan yang ditanya adalah yang di atas 1,8 ya. Kalau kalian ingat minggu lalu saya ada gambar-gambarnya di sini. Kalau kalian bingung kalian bisa gambar sendiri, tapi sebaiknya sih nantinya kalian udah nggak gitu perlu gitu ya, karena nggak harus digambar. Intinya 0,5 itu berarti dari tengah sampai ujung kanan dikurangin probability dari 0 sampai 1,8, itu kalian bakal dapat hasilnya yang sisanya di kanan, yaitu 1,8 ke atas. Jadi 0,5 dikurang 0,4641 dari tabelnya itu ya. Hasilnya adalah 0,0359. Artinya kemungkinan sampel mean yang diambil dari 16 sampel itu adalah lebih dari
31,38 itu adalah 3,59%. Oke, soal yang sama dengan pertanyaan terakhirnya yang beda. Pabrik snack Cheesy memberikan pernyataan bahwa rata-rata isi setiap kemasan snacknya adalah 31,2 gram dengan standar deviasi 0,4 gram. Seorang peneliti ingin membuktikan pernyataan tersebut. Dengan mengambil sampel sebanyak 16 kemasan Cheesy, berapa kemungkinan rata-rata isi sampel-sampel tersebut kurang dari 31 gram? Sekarang yang ditanya adalah kurang dari 31 gram. A. 0,0228, B. 0,1915, C. 0,3085, atau D. 0,4772. Ya, silakan gunakan kalkulator dan tabel distribusi normalnya dan pause video ini sekarang. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang A ya. Coba kalian benar-benar hitung. Pastikan kalian sudah mengerti maksudnya kurang dari 31 itu seperti apa. Dan pastikan kalian tahu bedanya standar error dengan standar deviasi populasi yang biasa. Oke, kita review. Hari ini kita belajar tentang sampling methods gitu ya. Ada 4 jenis, tadi ada simple, stratified, systematic, dan clustering. Lalu kita belajar tentang central limit theorem, di mana intinya semakin banyak sampelnya, maka sampling distribution-nya akan semakin mendekati normal distribution. Dan terakhir kita belajar contoh soal dari sampling distribution, di mana kita menghitung nilai Z dengan standard error dan mencari probability dengan tabel normal distribution yang kita gunakan minggu lalu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa kerjakan kuisnya.